ada beberapa tugas yang saya berikan. Ada beberapa tugas yang akan saya berikan setelah ada beberapa materi. Jadi yang pertama itu kita akan berbicara tentang sejarah mikrobiologi. Nah, kalau kita sudah berbicara mikrobiologi, maka kita berbicara mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu berarti ukurannya sangat kecil, bahkan ada yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Nah, ini ada bakteri, ini ada fungi, jamur, nah ini ada virus. Itu yang masuk dalam mikrobiologi. Mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme itu tadi saya bilang bahwa dia sangat kecil dan hanya dapat dilihat dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Dengan alat bantu mikroskop loop pun tidak bisa ya. Nah, dia ada yang multi dan ada uni. Ada yang terdiri dari beberapa sel dan ada yang satu sel. Kenapa internetnya lowbat ini? Ada 5 kelompok mikroorganisme. Itu ada bakteri, protozoa, virus, alga, dan fungi. Nah, ini kelompok mikroorganisme. Tapi kebanyakan kalau kita berbicara mikroorganisme, maka orang akan tertuju kepada yang namanya bakteri, ya. Nah, ini adalah salah satu metode penanaman bakteri pada media plate. Nah, ini seperti yang digunakannya adalah nutrien agar, ya, dengan mecungke. Nah, ini yang kecil-kecil ini adalah bakteri yang tumbuh, koloni bakteri yang tumbuh pada media agar. Nah, kalau kita warnai dan kita baca di bawah mikroskop, ini animasi ya, tapi kalau yang seperti ini lebih kecil. Kalau yang seperti ini ada yang panjang, ada yang bulat. Kalau koloni tadi kamu ambil dengan menggunakan ose, kamu taruh di objek kelas. Kemarin ada praktek nggak untuk mikrobiologinya? Ada praktikum nggak kemarin untuk mikrobiologinya? Ada, Bu. Ada ya. Kalian pasti sudah sangat paham. Kalau digambari ada yang bentuknya bulat, fokus, ada yang bentuknya besar, spasil. Nah, ini kalau kita ambil dari hifanya atau sporanya dari fungi ke dapat di bawah mikroskop akan seperti ini. Ini yang bentuknya protozoa, ya. Ini virus. Sebenarnya ada beberapa golongan mikroba, dia alga atau jamur dapat dilihat dengan mata. Tetapi kenapa dia dimasukkan ke dalam spesies yang mikro atau mikroorganisme? Karena sifat hidupnya, suhu tubuhnya, dan sifat biokimia tubuhnya itu semuanya memiliki ciri-ciri ke arah mikroorganisme, ya. Jadi itu kenapa mereka masuk ke dalam rombongan mikroorganisme, walaupun beberapa di antara mereka dapat kita lihat dengan kasat mata. Kalau kita berbicara mikroorganisme, pasti otak kita akan tertuju kepada bakteri. Kalau kita sudah berbicara bakteri, pasti semuanya akan bilang bahwa itu adalah merugikan. Tapi tidak semua mikroorganisme itu merugikan, ya. Karena ada mikroorganisme itu yang menguntungkan. Kurang jelas, Bu. Oh, gimana, Nak? Suaranya kurang jelas, Bu. Kurang jelas ya? Iya, Bu. Kalau sekarang jelas nggak? Jelas. Sudah, Bu. Oh, ada baling-baling bambu tadi. Oke ya. Kenapa kalau kita berbicara mikroorganisme, pasti otak kita berpikiran kalau mikroorganisme itu adalah bakteri yang menyebabkan penyakit atau virus. Tapi tidak semua mikroorganisme itu dia merugikan, ya. Tapi ada beberapa mikroorganisme yang sifatnya adalah bisa dimanfaatkan bagi tubuh dan bioteknologi, ya. Nah, ada beberapa mikroorganisme di dalam lingkungan itu digunakan untuk daur ulang elemen-elemen vital. Nah, misalnya pengomposan. Pengomposan itu kita menggunakan mikroorganisme untuk pengurainya. Limbah pun seperti itu. Bioremediasi pun seperti itu. Kontrol hama tanaman, industri pertambangan, pangan, banyak sekali kalau pangan ya. Bioteknologi dan rekayasa genetika, farmasi dan kesehatan. Banyak sekali ya.
Sekalipun itu namanya virus tidak dapat digunakan. Apalagi sekarang lagi musimnya virus itu di kesehatan ya, vaksin ya. Nah, sebenarnya penemuan mikroorganisme itu yang pertama itu adalah dari Robert Hooke. Dia pertama dimulai dengan penemuan mikroskop. Mikroskopnya dengan lensa yang sangat sederhana sekali ya. Kemudian setelah ada mikroskop, ada teori yang menyatakan bahwa sel itu merupakan hidup tersusun atas sel-sel yang lain. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek itu di tahun 1632 ya, merupakan ilmuwan Belanda. Dia merubah bentuk mikroskop sehingga menjadi seperti ini, tapi masih sangat sederhana sekali ya. Nah, setelah ada mikroskop baru ada beberapa konflik yang menyatakan tentang mikrobiologi ya. Ada yang mengatakan bahwa bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lain. Ada yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal secara spontan ya. Jadi tanpa ada emaknya, tanpa ada induknya, dia spontan. Kenapa ada beberapa materi seperti itu ya? Nah, karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bisa timbul sendiri tanpa harus ada makhluk hidup yang lain atau dari benda mati secara spontan. Nah, terakhir itu dibantah oleh Francisco Redi karena dia melakukan uji coba ya. Nah, uji coba ini ada tabung terbuka, tabung tertutup kain kasah. Nah, ternyata setelah beberapa hari ya, setelah beberapa minggu, ini kalau zaman sekarang kita bilang isolat ya, ini ada belatung, ini nggak ada, ini nggak ada, sehingga dikatakan bahwa belatung ini nggak serta merta ada karena dia dibawa oleh makhluk hidup. Buktinya yang kedap udara yang dia steril, maka tidak ada, belatungnya nggak hidup. Nah, sama halnya dengan John Adam, generasi spontan, akhirnya dia buat penelitian lagi. Lah ini buktinya ini udah dipanasin tapi kok dia masih ada bakteri. Oh, ternyata jawabannya adalah dijawab oleh Lazaro ya. Coba dipanaskan dan ditutup. Dibiarkan beberapa hari, ternyata nggak ada bakterinya, nggak ada kontaminannya, nggak busuk ya. Nah, ternyata di situ diketahui bahwa semua sel hanya dapat timbul dari sel hidup yang ada sebelumnya, bahwa nggak spontan. Dari mana dia dapat seperti itu? Kemudian si Louis Pasteur itu melakukan percobaan kembali dengan menggunakan labung Pasteur ya. Nih, ini diisinya kaldu ya. Kemudian ini disekatnya, dipanaskan, tapi ini dibuntu ya, tanpa ada udara. Nah, yang kaldu bawah tetap steril, tapi yang kaldu di atasnya, kaldunya yang ketika dia mentuangkan kaldunya ke arah kapas, kaldunya pun ikut keruh. Artinya itu ada kontaminan ketika dalam kondisi ada udara. Makanya keluar yang namanya teknik aseptik. Itulah yang menjadi dasar biologi, bahwa kalau memang dia kondisi steril, maka tidak akan ada bakteri atau kuman yang timbul. Tapi kalau dia tidak steril, maka udara bisa membawa bakteri, udara tempat dan yang tidak steril bisa menyebabkan timbulnya mikroorganisme yang tidak dikehendaki. Nah, kemudian di tahun 1845 itu ada sudah mengenai mikroorganisme sebagai agen penyakit. Nah, bahwa ada beberapa ilmuwan mengatakan bahwa penyakit ular sutra disebabkan oleh jamur. Namun, Pasteur mengatakan bahwa penyakit ular sutra disebabkan oleh parasit protozoa. Selanjutnya, karena dia ini adalah ilmuwan biokimia, maka mereka mengadakan penelitian antara hubungan sebab akibat antara mikroorganisme dan penyakit. Akhirnya ditemukan agak penyakit pada sapi yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Nah, jadi dari kesimpulan semua ini, rangkaian penelitian ini, mereka mengetahui bahwa mikroorganisme selalu berasosiasi dengan penyakit tertentu. Mikroorganisme penyebab penyakit diisolasi, ditumbuhkan dalam kultur murni di laboratorium itu bisa.
Kemudian mikroorganisme tersebut dapat diinokulasi, artinya ditanam kembali atau ditanamkan kepada hewan yang rentan yang untuk uji apakah dia akan timbul sakit atau tidak. Dan mikroorganisme penyebab penyakit itu dapat diisolasi kembali. Artinya mikroorganisme itu kalau kita ada agennya, kita ambil dari sumber yang sakit, maka dia dapat kita perbanyak. Ya. Nah, kemudian ada pengembangan bakteri tentang mikroba patogen. Patogen itu adalah mikroba yang dapat menyebabkan penyakit. Patogen pada media pertumbuhan, patogen bakteri mikroba yang ukuran lebih kecil. Nah, kemudian ada mikroba industri dan ekologi mikroba. Ini juga masih ditemukan oleh Louis Pasteur. Dia menunjukkan bahwa fermentasi adalah hasil aktivitas mikroba. Nah, dia inilah orang pertama yang mengatakan bahwa ternyata ada mikroba yang dapat bermanfaat bagi manusia, bagi teknologi pangan khususnya, ya. Semakin bertambahnya penelitian, maka semakin tahu bahwa yang namanya mikroorganisme itu adalah dasar unik yang dapat menimbulkan penyakit, tetapi juga ada yang bersifatnya non patogen. Oke, ini pendahuluan, ya. Kita lanjut, tadi sudah masuk apa saja yang masuk golongan dari mikrobiologi. Sekarang kita masuk ke golongan pertama, itu bakteriologi. Ya. Oke ya. Nah, tadi kita sudah bahas masalah beberapa dasar dari mikrobiologi. Terus sekarang kita masuk dari bagian dari mikrobiologi yang pertama, itu bakteriologi, ya. Nah, apa itu bakteriologi? Bakteriologi itu ilmu mempelajari tentang bakteri, ya. Intinya tentang bakteri. Nah, bakteriologi dapat dikatakan juga sebagai ilmu bakteri. Kalau kita belajar sel struktur bakteri, maka kita juga akan belajar struktur sel seperti biasa. Ya, dia ada membran sel, dia ada sitoplasma, ada DNA-nya. Ada flagel sebagai alat geraknya, ada ribosom. Ya, di ribosom inilah ada RNA-nya si bakteri, ya, dan tempat sintesisnya protein. Yang kalian tahu, ada mesosom. Nah, pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, ya, misalnya kurang nutrisi dan air, suhu yang sangat panas atau sangat dingin serta beracun, maka sel bakteri untuk membentuk endospora akan membentuk endospora, ya. Dan misalnya pada bakteri Clostridium. Bakteri Clostridium ini salah satu bakteri yang dapat bertahan hidup secara anaerob, ya. Walaupun kalau bakteri yang lain kan dia akan tahan pada suhu 27 sampai 30 dengan nutrisi yang cukup, dengan kondisi yang ada makanannya. Tapi kalau bakteri Clostridium, dia bisa membentuk endospora ketika dia tidak memiliki tempat tinggal yang baik. Nah, ini beda eukariot dan prokariot, ya. Di sini kamu bisa lihat gambarnya bahwa ada inti sel atau nukleus, mitokondria, ada ribosom, ada nukleus dan ada nukleus. Ada nukleotidnya. Kalau dalam ribosom itu ada nukleotidnya. Sedangkan untuk yang prokariotit, dia ada nukleotid, ada ribosom, ada sel membran, kapsul dan sel wall atau dindingnya, pelindungnya, ya. Dia tidak punya nukleus, tapi dia ada nukleoid, ya. Dia ada flagel untuk prokariot, sedangkan untuk eukariot tidak ada. Kenapa error ini? Nah, jadi perbedaannya secara garis besar itu hanya ada pada nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, plastida, dan badan Golginya. Nah, kalau dianimasikan seperti ini, ya, bedanya prokariot sel dan eukariot sel. Ini bedanya. Kalau pada sel, pada organel dan nukleusnya, ya.
Kalau prokaryote dia nggak akan pernah ada organel, itu aja ya. Kalau intinya yang harus kalian paham itu paling mudah itu pada nukleus inti sel. Kalau prokariot dia tidak akan pernah ada yang namanya nukleus dan organel sel. Ya, tapi kalau di eukaryote dia pasti ada. Itu aja bedanya ya. Masalah kalau untuk membran, kalau kita lihat di mikroskop membran kromosom itu sulit, tapi kalau inti sel nukleus kita mudah lihatnya di mikroskop. Nah, ini secara umum ya, yang namanya bakteri itu sangat kecil sekali ya, mikron, makanya kita nggak bisa melihat nama telanjang ya. Kita harus menggunakan alat bantu namanya mikroskop. Bahkan ada yang sampai ukurannya 0,15 sampai dengan 0,30 nano. Itu adalah golongan Dialister pneumonitis ya. Sedangkan bakteri terbesar itu adalah golongan Spirillum, itu panjang 13 sampai 15 nanometer karena memang dia bentuknya spiral ya. Nah, ukurannya sangat mikroskopis, artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop atau penel. Sekarang mikroskop itu sudah banyak tipenya ya. Nah, ada 3 macam bentuk bakteri, itu batang, bulat, spiral. Tadi saya bilang ada basil, ada kokus, ada spiral. Ini yang namanya basil, ini yang namanya kokus, spiral ya. Spiral itu benar-benar seperti spiral, kayak per, muter-muter kayak gitu ya. Nah, untuk basil, dia ada mono, diplo, dan strep basil. Jadi kalau dia bentuknya basil, batang ya, batang, tapi dia tersusun lebih dari 2, itu namanya streptobasil. Tapi kalau 2 namanya diplobasil, kalau 1 dia monobasil ya. Contohnya monobasil itu apa? Itu Escherichia coli ya, dia akan terlepas kalau di pewarnaan. Terus yang diplobasil, nah streptobasil itu banyak, Bacillus, Streptococcus, Staphylococcus, ini banyak sekali ya. Nah, sekarang kokus. Kokus ada yang mono, diplo, dan ada Staphylococcus. Kalau tadi strep, tapi ini Staphylo. Ada yang tetracoccus, artinya dia berdiri 4 bagian. Sarkina, dia membentuk dimensi ya. Kalau dia berbaris seperti namanya Streptococcus. Itu bentuk bakteri. Nah, ini yang saya bilang spiral. Ya, ada spiral, ada Vibrio, dan ada Spiroseta. Spiroseta. Nah, jadi dia perkembangan mereka seperti ada yang rekombinasi genetik ya, secara biner langsung. Kemudian bakteri dapat bergerak dengan menggunakan flagel. Jadi alat gerak bakteri itu adalah flagel. Flagelnya adalah bulu cambuk ya. Dia hanya ada yang punya satu, kiri kanan, atau menyebar mengelilingi tubuh bakteri. Nah, ini kalau dia hanya ada satu sisi namanya monotrik ya. Kalau 2 sisi namanya amfitrik. Kalau dia satu sisi tapi dia lebih dari 2 itu namanya lipotrik. Kalau dia menyebar di seluruh bagian tubuhnya, flagel, itu namanya peritrik. Nah, bagaimana sih bakteri itu bisa menimbulkan penyakit? Nah, tadi saya ulangi bahwa bakteri itu ada 2, ada yang dia bersifat patogen, ada juga yang tidak bersifat patogen. Kalau dia bersifat patogen berarti dia bisa menyebabkan penyakit. Kenapa dia bisa menyebabkan penyakit pada tubuh manusia? Berarti dia punya zat toksik ya, zat racun yang dapat meracuni manusia. Itu yang disebut dengan toksigenitas. Dia punya kemampuan meracuni ya. Ada yang sifatnya eksotoksin, ada yang sifatnya endotoksin. Apa itu yang namanya eksotoksin? Eksotoksin ini adalah racun yang dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Jadi ketika bakteri itu masuk ke dalam tubuh kamu ya, dia akan bereplikasi, baik itu dengan cara membelah diri ya atau apa, dia akan memperbanyak diri sehingga dia kemudian di dalam tubuh kita, di dalam sel tubuh kita, dia akan mengeluarkan zat toksinnya yang akan dapat menyebabkan penyakit. Misalnya apa? Kalau salmonella dia dapat menyebabkan radang usus yang akibatnya akan menjadi penyakit tifus ya. Kalau endotoksin ini merupakan bagian dinding sel bakteri gram negatif. Biasanya toksin yang dihasilkan ini mengalami lisis setelah bakteri tersebut hancur. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh kamu, bakterinya hancur, dia mengeluarkan racunnya, sehingga akan terjadi proses infeksius pada diri kita. Ya, itu ya. Bakteri juga ada anaerob dan bakteri aerob. Saya pikir kamu sudah tahu apa itu aerob dan aerob.
membutuhkan oksigen dan tidak membutuhkan oksigen ya. Nah, untuk makanan ada dua golongan, heterotop dan autorotop ya. Apa itu heterotop? Biasanya dia dapat dari zat sampah atau kotoran bangkai dan juga sisa makanan. Sedangkan kalau autorotop, dia dapat menyusun makanan sendiri dari zat organik yang ada. Jadi kalau heterotop dia dari luar ya, dari tubuh manusia, dari bakteri yang sifatnya parasit ya, dia bisa hidup di tubuh makhluk hidup lainnya. Tapi kalau autorotop dia bisa menghasilkan sendiri. Nah, ini contoh-contoh bakteri penyebab penyakit pada manusia. Oke ya. Nah, yang sering sekali tidak kita amati itu adalah leptospira. Di mana ini? Ini bisa ada di dalam pipisnya tikus atau di dalam perutnya kecoa. Jadi kalau kamu membunuh kecoa, kamu pencet itu ada yang keluar. Nah, itu harusnya kamu bersihkan dan kamu jauhkan karena dia mengandung leptospirasis. Atau seperti pipis dari tikus ya. Jadi kalau kita beli makanan, kenapa kalau kita beli makan, kalau saya tuh kalau beli makanan dari warung lah apapun namanya ya, itu tetap saya lap. Apalagi kalau misalnya kayak susu kemasan, itu dilap dulu karena ada kemungkinan ini terjadi. Misalnya dipipisin tikus, dilautin kecoa, who knows. Oke. Ada yang tanya sampai sini? Saya upgrade dulu Zoom-nya ya. Nanti kita sambung lagi ya. Oke ya. Ayo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.